Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan penebangan yang mana kemarin monyet penuh di atas duren saya ini. Ternyata dia menyeberang lewat kayu yang melintasi di atas sungai. Nah, jadi kayu itu dia lewat tanah, tidak lewat pohon, karena tidak ada untuk dia melompat kalau dari pohon. Tapi dari atas pohon duren dia masih bisa terjun ke pohon yang berada di sekitar duren, karena posisi pohonnya itu lebih rendah, sehingga kalau dia melompat dari rendah ke tinggi kan tidak mungkin. Nah, dari yang tinggi ke rendah dia bisa. Nah, hari ini kembali saya akan menebang pohon yang menjadi tempat monyet terjun, ya, dari atas pohon duren terjun dia ke pohon yang lebih kecil atau lebih rendah. Nah, itu ikuti saya pekerjaan yang saya lakukan pada hari ini, yaitu kita menebang pohon, ya. Oke, saya tunjukkan. Nah, monyetnya itu dari semak-semak sana, tuh yang sana, dia nyebrang melalui pohon, batang pohon yang melintas di atas sungai itu, nyebrang terus naik dia melalui pohon itu, ya. Nah, pohon yang kecil itu ada 3 batang, itu melalui pohon asam, terus dia naik sehingga dari atas sana dia tinggal nyebrang ke pohon duren itu. Nah, jadi dia kalau sudah berada di atas sana, suka-suka dia lompat ke sini, terus lompat dari atas sana, dari atas yang paling atas sana, ya, yang paling atas sana, dia lompat lagi ke seberang sini. Nah, sehingga setelah lompat itu dia terjun ke situ. Nah, itu yang itu dia tempatnya terjun dengan dari yang sana tadi, ya, yang sana dia nyebrang ke yang batang yang di pinggir dekat pohon bambu itu, ya. Nah, dia lompat ke batang duren yang kecil yang berada di seberangnya sana. Nah, yang sana. Nah, nyebrang dari sana terus ke semak-semak itu. Ke semak-semak itu dia. Jadi ke pohon karet yang ada di situ, dia lompat dari pohon duren yang kecil sana, lompat di situ. Jadi itulah yang ingin saya eksekusi hari ini. Nah, jadi ada beberapa, karena selain itu juga yang di seberang sana. Nah, ada pohon yang lumayan besar, itu juga akan kita tebang, karena itu jalur monyet di seberang ke seberang tanah kami yang di seberang itu, ya. Nah, ini oke, kita lihat. Ini udah mulai, kelopak bunganya sudah mulai rontok, kelopak bunga duren, coba lihat. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kelopaknya nih. Ini kelopaknya. Kalau ini yang rontok, itu buahnya tertinggal. Tapi kalau seperti ini kan bekas monyet. Dia lewat dahan-dahannya itu diinjak-injaknya sehingga ini jatuh. Harusnya kan ada calon buah itu seperti ini. Nah, ini calon buah. Kelopaknya sudah jatuh, ini kelopaknya jatuh, tetapi karena diinjak monyet sama tangkai-tangkainya jatuh. Nah, ini kalau seperti ini nggak jadi. Nah, ini kelopaknya jatuh, tapi calon buahnya pun ini juga jatuh. Nah, karena diinjak monyet. Nah, ini cukup banyak kelopaknya berserakan, ya. Ini sudah mulai jatuh kelopaknya. Hanya saja yang masih terlihat, ini yang masih terlihat hanya 2 pohon. Kita kurang tahu yang lainnya ini bakal keluar enggak bunganya nanti, ya. Ini pohon yang ini kan ada gandeng 2, kedua-duanya itu berbunga dia. Nah,
Nah, monyetnya itu lompat ke sini. Nah, itu kan dekat sekali. Tuh. Tuh dekat. Tuh. Di situ. Kita akan tebang. Kalau kemarin dia lompat ke kayu yang kita tebang. Nah, sekarang kita akan eksekusi 2 pohon ya. Yang itu dengan yang di semaknya sedikit itu. Nah, itu akan kita tebang. Baru ada pohon karet, ada 1 2 3, ada 4 pohon karet yang akan saya eksekusi, sehingga jumlahnya di seberang sana lagi ada 1 pohon besar, sehingga ada 7 pohon. Mudah-mudahan bisa selesai hari ini ya. Saya pelan-pelan saja karena menebang ini tidak semudah orang memotong kayu kecil ya. Ini kayunya agak lumayan ya, jadi itu yang akan kita lakukan hari ini. Oke, kita ikuti bersama ya. Oke, kita akan melakukan pembersihan terlebih dahulu ya. Jadi di bawahnya itu kita bersihkan dulu untuk memudahkan kita untuk melakukan penebangan. Nah, yang satunya ini nih yang agak besar, ini juga agak semak dia. Apakah kita robohkan? Tapi yang mudah itu ke sana dia robohnya, supaya dia tidak melawan dari gravitasinya ya. Nah, ini dulu yang kita akan eksekusi. Bisa nggak dia roboh ke bawah? Kita lihat nantinya ya. Saya akan melakukan pembersihan terlebih dahulu. Ini gandeng ya, jadi pohonnya ini ada 2. Ada pohon karet satunya, anakan tumbuh sendiri. Kita bersihkan dulu dari yang bisa mengganggu pada saat kita melakukan proses penebangan, karena untuk akses kita menghindar juga ya. Kita geser dulu ya. Banyak akar.
semak. Oke, ini mampu nggak dia menariknya? Kalau tapi yang mudah itu sama-sama dibuat ke sana rupanya. Nah, jadi ke arah semak sana. Oke ya, jadi kita cobakan aja, kita arahkan ke arah semak, jangan ke sana lagi ya. Karena miringnya ke sana dia, miringnya. Nah, jadi arah tebangan kita buat ke arah semak sana biar sekalian terang. Oke, kita tumbangkan sekaligus 3 ya. Jadi kita buat dulu matanya. Nanti sebelum dia roboh, kita yang menariknya yang besar ini. Jadi yang besar ini menarik pokok 2 yang kecil ini ya. Nah, ini kita buat dulu matanya separoh supaya dia tidak langsung tumbang. Nah, jadi kita bikin matanya sehingga nanti begitu dia yang besar ini roboh, yang kecil yang 2 ini juga ikut roboh ya. Oke.
Oke, separuh dulu ya. Kita tarik dari yang atas ini. Ini tongsis kayu. Mudah kita tancap-tancapkan karena medannya ini miring, melebihi dari 45 derajat kemiringannya. Kalau teman-teman melihat langsung ke lapangan, curam sekali ya, walaupun tidak terlalu jauh tetapi dia curam. Kita lihat itu udah bunyi ya. Nah bunyi sudah, karena langsung 3. Apakah nyender di sana kurang jelas ya, cuma ini udah agak menjauh dia ya. Nah itu ya bunyi karena banyak akar-akar di atasnya sana yang menahan. Itu kalau yang satu sana saya tebang. Nah udah lepas satu. Kita lihat semakin dia semakin condong ya, karena saya juga agak takut karena medannya yang susah untuk kita menghindar, itu susah sekali. Curamnya seperti ini. Nah itu curam sekali. Nah, jadi ya namanya kita menebang ini kan macam-macam permasalahannya, jadi nggak sembarangan. Nah dia ke tengah yang semak itu antara 2 pohon, kalau bisa dia roboh ke situ, asalkan catatan yang sana tidak menahannya lagi. Nah ini pasti udah robohnya ke sana ya. Nah semakin, nah itu ada dahan yang mati itu jatuh. Itu yang kita takutkan pada saat menebang itu, kalau ada dahan yang jatuh, makanya harus waspada. Jadi nebang itu tidak sembarangan, kita lihat dulu situasi. Nah ayo itu bunyi ya teman-teman, ke sana pasti sah dia ke sana. Nah itu udah bunyi kenceng. Nah itu yuk. Nah weh langsung terang. Nah kalau ini ndak ada lagi tempat dia melompat, tuh langsung terang kan teman-teman. Itu hutan aja nggak ada karetnya, kecil-kecil, karet yang bukan ditanam, tumbuh sendiri dari biji ya, jadi tumbuh sendiri. Nah itu kita nggak perlu membersihkan, biarkan saja dia. Tapi kalau mau memanfaatkan kayunya ya bisa. Itu jenis kayunya sama dengan tebangan saya yang pertama kemarin, yang sana kayunya merah. Oke, selanjutnya yang sana ini sudah 3 pohon
sekaligus tumbangnya. Yang sana lagi kita bersihkan dulu, khusus untuk karet yang satu itu ya. Jadi yang satu dulu kita bersihkan, kita potong, baru yang sana yang ada 2 atau 3. Nah itu pohon karet. Oke ya, tunggu ya. Jadi ini yang akan kita eksekusi. Ini satu, kemudian ini ada 2. Nah ini ada 2 pohon. Nah, semuanya karet ya, tapi itu berada di dalam cekuan. Nah ada cekuan seperti itu. Coba kita lihat. Nah, ini yang akan saya eksekusi satu ya. Ini susah, jalannya susah. Nah ini yang kedua dan ketiga ya. Nah ini ada sumber air ya, sumber air, banyak bebatuan. Nah, jadi seperti itu. Ini pohon karet yang tumbuh sendiri. Nah saya belum tahu yang di bagian atas sana apakah juga akan kita tebang. Kalau dia bisa roboh dan jauh, kita biarkan saja, nanti saja kita menebangnya. Tapi ada pohon yang satu lagi besar yang sana. Nah yang sana itu daunnya tuh, dia kalau naik bisa lompat ke situ dari atas durian, atau atas durian itu lompat ke pohon yang kecil itu. Tapi pohonnya bukan kecil, besar ya. Itu kalau diameternya hampir setengah meter. Oke ya. Jadi ini pohon karet. Ini tumbuh sendiri, bukan kita yang menanamnya. Jadi tumbuh liar. Masa kita menanam di dalam parit seperti ini? Bukan parit ya, ini kepala sungai, tapi masih ke atas sana. Oke, ikuti terus. Oke, seperti biasa kita akan melakukan pembersihan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Umpama anu helola akan itah buah menyingkirkan buta itu supaya buah jadi. Ish, apain ayam ini loh, susah sekali ini. Shh, ayam tetangga selalu mengikuti saya. Saya takut kalau dia tertimpa pohon ya. Kita bawa dia ke sana dulu. Ayamnya ayam kecil-kecil, masih dipisah dari induknya. Tuh. Nah, bukan ayam hutan ya. Jadi itu ayam peliharaan berkeliaran di hutan. Nah, dia kalau lihat saya dia ikut. Padahal bukan ayam saya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi setelah kita istirahat tadi, kita lanjutkan untuk melakukan aktivitas. Kita akan menebang beberapa batang pohon ini.
3. Mudah-mudahan terlihat ya. Habis minyak kayaknya ini. Minyaknya kurang. Kita ambil minyak dulu ya. Kita udah bikin matanya seperti itu. Nah, kita coak-coak supaya dia arah tebangannya ke sana nanti. Nah, jadi roboh ke sana. Nah, supaya dia seragam robohnya. Jadi kita bikin matanya seperti itu. Nah, nanti kita timpakan dari pohon yang paling atas, timpakan dia sehingga ada langsung 3 atau 4 yang roboh. Oke ya, ini habis minyaknya. Kita ambil minyak dulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini sudah isi minyak, separuh dulu kita. Kita pindah ke atas. Oke, kita pindah ke atas. Nah, itu nanti dia ditimpa oleh yang bagian atas. Susah sekali, miring. Yang atas ini masih belum dibersihkan ya. Ini pohonnya yang akan kita tumbangkan ya, yang atas. Dia nanti arahnya sedikit ke sana, nah, supaya menimpa beberapa pohon yang telah kita bikin arah robohnya tadi. Nah, kita bersihkan dulu. Oke ya, jadi kita coba untuk melakukan penebangan. Ini kita anukan dulu, carikan posisinya dulu supaya kelihatan rebahnya. Kita taruh di sini.
kelihatan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi tolong pantau terus, subscribe, like and comment karena kita sama-sama belajar. Oke. Aroma di sini aroma monyet karena memang jalur dia melompat, kencing segala macam ya. Oke ya, kita lihat. Bismillah. Oke, kita lihat. Nah, itu. Nah, tuh, sesuai harapannya. Jadi langsung terang. Nah, tinggal satu lagi yang besar ini. Oke ya. Jadi seperti itu. Kita istirahat sebentar. Oke, ini ternyata ada beberapa pohon ya, setidaknya ada 4 pohon. Itu 2, yang ini 1 yang besar, dan di sana ada 1. Nah, yang sana ada 1. Coba kita bersihkan. Ini sudah saya bersihkan tadi. Ini saya bersihkan dulu jalurnya. Ada duri. Apa? Kemarin rombongan monyet ya, dia terjun ke arah yang sudah saya tebang tadi. Nih biar teman-teman lihat. Itu kan dahan durian ya, lompatnya ke sini. Nah, itu terlalu dekat sehingga ini akan kita potong. Ada 3-4 pohon ya, kita kasih matanya dulu biar dia melihat. Kasih
supaya yang besar ini menimpanya nanti ya. Mudah-mudahan terlihat ya teman-teman. Sini saya kasih mata dulu, mulai dari yang sana. Kemudian yang ini. Oke ya, kita lihat. Namanya di hutan ini susah meletakkan alat kamera kita ya, biar terlindung tapi arah robohnya terlihat nantinya. Itu ya. Itu teman-teman, itu sudah tumbang dia. Nah ya, ternyata yang saya bikin matanya ini tadi, ini bukan mata ya, dia hanya terikut atasnya, nggak mau roboh. Ini sesuai dengan keinginan kita, arahnya ke sana. Nah jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bunga duren ini aman. Nah mudah-mudahan aman tuh dari serangan hama monyet ya. Jadi karena sudah jauh dia untuk melompat, saya masih belum yakin. Satu lagi itu dahan karet yang sana ya. Nah tapi semoga saja dia tidak nyampe lompat ke situ ya. Jadi kalau dia terlalu jauh juga dia tidak berani. Mereka kan cermat perhitungannya karena memang hidupnya selain di tanah juga di atas pohon. Nah itu ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Hari ini saya cukupkan dulu karena sangat lelah sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.